Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marus Soleh, Prodi Perbankan Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah mursalah. Seluruh hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala atas hambanya dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung maslahah. Tidak ada hukum syarat yang sepi dalam maslahah. Seluruh suruhan Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya, baik secara langsung atau tidak. Manfaat itu ada yang dapat dirasakan pada waktu itu juga, dan ada yang dirasakan sesudahnya. Begitu pula dengan semua larangan Allah untuk dijauhi manusia. Di balik larangan itu terkandung kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebiasaan atau kerusakan. Umpamanya larangan minuman keras yang akan dihindarkan seseorang dari mabuk yang dapat merusak tubuh, jiwa, dan akal. Semua ulama sependapat adanya kemaslahatan dalam hukum yang ditetapkan Allah. Namun mereka berbeda pendapat tentang apakah karena untuk mewujudkan masalah itu Allah menetapkan hukum syara, atau dengan kata lain, apakah masalah itu yang mendorong Allah menetapkan hukum, atau karena adanya sebab lain. Meskipun perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah tersebut, perbedaan pendapat itu tidak memberi pengaruh apa-apa secara praktis, baik dalam hukum. Masalah mursalah sebagai metode ijtihad. Masalah itu ada 3 macam, yaitu masalah al-mutabarrah, masalah al-mulha, dan masalah al-mursalah. Jumhur ulama sepakat dalam menggunakan masalah al-mutabarrah, namun tidak menetapkan sebagai dalil dan metode yang berdiri sendiri. Ia digunakan karena adanya petunjuk syara yang mengakuinya, baik secara langsung atau tidak langsung. Kesepakatan ulama untuk tidak menggunakan masalah al-mulha dalam ijtihad karena meskipun ada masalahnya menurut akal dan dianggap sejalan pula dengan tujuan syara, namun bertentangan dengan dalil yang ada. Menurut jumhur ulama, bila terdapat pertentangan antara nas dengan maslahah, maka nas harus didahulukan. Adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penggunaan maslahah mursalah sebagai metode ijtihad adalah karena tidak adanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya maslahah itu oleh syari, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena sebagaimana disebutkan di atas bahwa diamalkan masalah itu oleh jumhur ulama adalah karena adanya dukungan syar'i, meskipun secara tidak langsung digunakan masalah itu bukan karena semata ia adalah maslahah, tetapi karena adanya dalil syarat yang mendukungnya. Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan maslahah mursalah. Yang pertama, maslahah mursalah itu adalah maslahah yang hakiki dalam bersifat umum dan arti dapat diterima oleh akal sehat, bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia, menghindarkan
mudarat dari manusia secara utuh. Yang kedua, yang dinilai akal sehat sebagai suatu maslahah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud yang ditujui syara dalam menetapkan setiap hukumnya, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, bagi umat manusia. Yang ketiga, dinilai akal sehat sebagai suatu maslahah yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syarah dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dalam dalil syarah yang telah ada, baik dalam bentuk nas Al-Quran dan sunnah maupun ijma' ulama terdahulu. Yang keempat, masalah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan yang seandainya masalahnya tidak dilaksanakan dengan cara ini, maka umat akan berbeda dalam kesempatan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan. Relevansi masalah muslah di masa kini dan mendatang. Relevansi istihsan di masa kini dan mendatang, bahwa dewasa ini dan lebih lagi pada masa mendatang, permasalahan hidup manusia akan semakin cepat berkembang dan semakin kompleks. Permasalahan itu harus dihadapi umat Islam yang menurut adanya jawaban penyelesaian dari segi hukum. Semua persoalan tersebut tidak akan dapat dihadapi kalau hanya semata mengandalkan pendekatan dengan cara atau metode lama atau konvensional yang digunakan ulama terlebih dahulu. Kita akan menghadapi kesulitan menemukan dalil nas atau pertunjukan syarah untuk kedudukan hukum dari kasus atau permasalahan yang muncul. Dalam kondisi demikian, kita akan berhadapan dengan beberapa kasus atau masalah yang secara rasional atau akli dapat dinilai baik dan buruk untuk menetapkan hukumnya, tetapi tidak atau sesulit menemukan dukungan hukumnya dari nas. Mungkin ini yang saya dapat sampaikan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.